Konfederasi Sepak Bola Asia resmi telah merilis susunan pemain timnas Indonesia U23 dan timnas Uzbekistan U23 untuk babak semifinal Piala Asia U23 2024 tepat jelang pertandingan. Pelatih timnas Indonesia U23, Coach Sintayong resmi kembali memainkan pakem 3-4-2-1 dalam laga tadi. Sebagai pengganti Rafael Struijk yang diskorsing, ia menurunkan Ramadan Sananta sejak menit awal pertandingan. Coach Sintayong dalam laga tadi hanya melakukan 2 perubahan dalam formasinya ketimbang ketika menyingkirkan timnas Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Selain Ramadan Sananta yang menjadi pemain utama, Coach Sintayong juga mempercayai Fajar Fatur Rahman untuk menggantikan Ilham Rio Fahmi sebagai wingback kanan tim berjuluk Garuda Muda ini. Sisanya, Coach Sintayong masih mengandalkan Hernando Ari di bawah mistar gawang. Trio Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Justin Hubner di lini pertahanan. Sedangkan Ivar Jenner dan Nathan Chuaon sebagai double pivot dan Pratama Arhan menjadi wingback kiri. Dua gelandang serang ini tetap menjadi milik Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Keduanya diyakini akan bermain fleksibel lagi sehingga dapat bertukar tempat satu sama lain. Timur Kapas sebelumnya memang sudah mengatakan bila ia tidak ingin melihat timnas Indonesia U23 dengan sebelah mata. Sosok yang menjadi pelatih timnas Uzbekistan U23 itu melihat Garuda Muda telah menjadi pembunuh raksasa di Piala Asia U23 2024 ini. Dari awal di atas kertas timnas Uzbekistan memang banyak yang memprediksi dan menjagokan akan menang, di mana Jazurbek dan kolega memang juga tampil cukup apik di Piala Asia U23 2024 ini dengan selalu menang dan belum pernah kebobolan. Selain itu, timnas Uzbekistan memang juga punya catatan apik pada 2 edisi terakhir di Piala Asia U23 2024 ini. Mereka adalah juara pada edisi 2018 dan runner up pada edisi 2022 lalu. Ya, timnas Uzbekistan juga menyandang status unggulan dan sedang dalam performa yang sangat bagus. Namun Timur Kapas dari sebelum laga ini dimulai, ia tetap menyiapkan laga melawan Indonesia dengan sangat fokus, di mana mereka tak ingin meremehkan Garuda Muda. Kami sudah menonton pertandingan timnas Indonesia melawan Korea Selatan dan mereka sudah membuktikan bahwa mereka bisa bersaing melawan tim-tim besar, ucap Timur Kapas. Ya, Timur Kapas tidak salah, di mana timnas Indonesia memang tampil kompetitif pada duel-duel saat melawan tim besar di Piala Asia U23 2024 ini. Termasuk di laga sebelumnya, tim Merah Putih menang adu penalti saat melawan Korea Selatan. Selain itu, pasukan Coach Sintayong menang atas Yordania dan Australia. Ya, diketahui timnas Indonesia memang merupakan tim debutan yang berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 ini. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, kami akan memulai menganalisis dan mempersiapkan, tegas Timur Kapas saat sebelum laga dimulai. Media asal Vietnam, Tan Nien, baru-baru ini meramal timnas Indonesia akan menjadi raja sepak bola baru di ASEAN. Hal ini merujuk dari bagaimana penampilan apik skuad Garuda beberapa waktu terakhir. Seperti diketahui, timnas Indonesia tengah bertransformasi dan mengalami perkembangan yang positif di bawah asuhan Coach Sintayong. Datang di tengah peliknya keadaan tim nasional, pelatih asal Korea Selatan itu berupaya menyelesaikannya satu persatu. Hasil pun perlahan mulai terlihat. Tercatat sejak akhir 2022, timnas Indonesia mulai membuat banyak kejutan, mulai dari lolos putaran final Piala Asia Senior dan U20 hingga mengalahkan tim peringkat 100 besar dan sebagainya. Memasuki 2023, salah satunya yang menarik adalah di mana timnas Indonesia sukses lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Di awal 2024, timnas Indonesia langsung membuat kejutan di Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah skuad Garuda lolos ke fase gugur. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia sukses 2 kali mengalahkan timnas Vietnam yang membuat mereka berada di posisi runner up grup dan hampir dipastikan lolos ke putaran ketiga sekaligus lolos ke Piala Asia 2027. Di bawah komando Coach Sintayong, Rizky Ridho dan kawan-kawan melaju ke semifinal setelah lolos dari grup A sebagai runner-up dan mengalahkan timnas Korea Selatan di babak perempat final. Ya, kesuksesan timnas Indonesia dalam mengukir sejarah rupanya membuat media asal Vietnam ikut menyorotinya. Media tersebut menilai kehadiran pemain naturalisasi menjadi salah satu faktor dominan di balik kesuksesan skuad Garuda. Dengan perkembangan apik yang dialami timnas Indonesia saat ini, media tersebut menyebut skuad Garuda akan sangat sulit dikalahkan Thailand maupun Vietnam sekalipun. Karena itu, media tersebut tidak segan menyebut skuad Garuda akan menjadi raja baru di ASEAN. Sebelumnya, meski bukan unggulan, timnas Indonesia U23 disebut wajib diwaspadai oleh tim favorit, di mana timnas Korea Selatan U23 pada laga perempat final Piala Asia U23 2024 di Qatar pun disebut menjadi korban.
Ya, hal ini karena faktor coach Shin Tae-yong di kepelatihan timnas Indonesia U23 yang notabene berkebangsaan Korea Selatan. Kiprah timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini memang menuai banyak pujian, di mana timnas Indonesia sukses melaju ke final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dengan menyandang status debutan. Di fase grup, timnas Indonesia U23 asuhan coach Shin Tae-yong sukses mengalahkan tim kuat seperti Australia dan Yordania juga dilibas oleh Garuda Muda. Pandit sepak bola kenamaan Korea Selatan Park Mon-seong mengatakan jika efek coach Shin Tae-yong di bangku kepelatihan memang sangat masif buat timnas Indonesia U23. Ia menyebut timnas Indonesia sejatinya tak perlu ditakuti oleh tim muda Korea Selatan. Rekor pertemuan pun memihak kepada negeri gingseng. Akan tetapi hadirnya coach Shin Tae-yong membuat timnas Indonesia U23 sama sekali tak bisa lagi diremehkan. Awalnya sebelumnya Indonesia bukanlah sesuatu yang kami takuti. Indonesia, jika Anda bertanya pada fans sepak bola, Anda mungkin mengira Indonesia bukanlah lawan sepadan bagi Korea, kata sang pundit Korea Selatan itu dikutip dari YTN. Namun mengapa kami mulai begitu takut? Karena kehadiran Shin Tae-yong ini sama seperti Vietnam yang berubah pesat sejak kehadiran Park Hang-seo. Sepak bola Indonesia juga berubah sejak kedatangan Shin Tae-yong, sambungnya lagi. Shin Tae-yong pelatih super, dia juga pernah membawa timnas kami di Piala Dunia 2018 di Rusia. Dia pelatih level dunia, karena itu Indonesia kini ancaman nyata buat Korea. Mereka wajib ditakuti, tapi bukan berarti kami harus inferior jauh dari itu, celoteh sang pandit.